Halo viewers, gimana nih kabarnya? Gimana? Baik. Oh, alhamdulillah dong. Nah, di video kali ini Rafa akan mendongengkan sebuah alur cerita anime yang berjudul Yusai Mema. Anime ini bercerita tentang seorang pria bernama Leo Diamond Heart. Dia merupakan pahlawan terkuat yang sudah berkali-kali menyelamatkan dunia dari serangan iblis. Pada suatu hari, Leo datang ke kasti Raja Iblis. Jika sebelumnya dia datang untuk menghancurkannya, kali ini dia datang untuk menjadi bawahan Raja Iblis itu. Di hadapan Raja Iblis Echidna dan pasukannya, Leo mendaftar untuk bergabung bersama mereka. Namun karena situasi mereka disebabkan oleh Leo sendiri, tentu saja Echidna nggak mau menerimanya ya guys. Alasan kenapa Leo ingin bergabung dengan mereka padahal baru saja mengalahkannya adalah karena Leo dianggap sebagai orang paling berbahaya. Sebagian orang percaya bahwa Leo akan menjadi ancaman baru berikutnya. Mereka memutuskan untuk mengusir Leo dari kerajaan dan ada juga banyak orang yang berniat untuk membunuh si Leo ini nih guys. Sambil berpindah dari satu kota ke kota lainnya, Leo berpikir kenapa harus melindungi dunia jika seperti ini. Daripada mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan dunia, lebih baik dia menyerang orang-orang yang sudah mengkhianatinya. Emang orang itu kadang gak ingat terima kasih ya guys, tapi biarin aja, kan gak semua orang kayak gitu. Sampai suatu hari, Leo mendengar kabar kalau Raja Iblis Echidna sedang mengumpulkan bala bantuan. Leo pun berniat untuk bergabung dengan mereka dan mencari cara supaya bisa diterima. Prajurit iblis saat ini emang sedang kekurangan orang. Di peperangan sebelumnya, Leo lah yang telah membuat masalah yang mereka alami saat ini. Kebanyakan pasukan yang kalah dikirim kembali ke dunia iblis, sehingga tugas diserahkan kepada mereka yang masih bertahan di dunia manusia. Hal ini membuat Sutina harus menyelesaikan banyak tugas. Dia sangat kesusahan dan gak tahu harus memulainya dari mana. Leo pun melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah itu. Perlengkapan dan peralatan sihir dalam istana semuanya bergantung pada tungku sihir. Biasanya Sutina saja yang mengisi tungku itu. Mengetahui itu, Leo pun berjanji akan membebaskannya dari pekerjaan yang merepotkan itu. Akan tetapi setelah kembali, Leo malah menghabiskan waktunya untuk males-malesan. Hal ini tentu saja membuat Sutina jengkel dan memarahinya. Sambil mengancamnya dengan tenaga sihir, Sutina mengatakan bahwa Leo itu terlalu males dan gak berguna. Tapi gak lama setelah itu, ada seorang wanita yang mendatangi mereka. Tampaknya dia udah menjalankan tugas yang diberikan oleh Leo. Selama beberapa jam terakhir, ternyata dia menyiapkan sebuah talisman untuk menyamakan frekuensi sihir. Dengan talisman itu, maka tidak hanya Sutina saja yang bisa menyuplai tungku sihir. Siapapun bisa melakukannya jika memiliki talisman ini. Dengan demikian, maka mereka bisa membagi tugas bersama orang lain. Nah, Sutina nggak perlu lagi mengisi tungku sihir dan bisa fokus untuk melakukan pekerjaan yang lain. Sesuai janji sebelumnya, Leo sudah membebaskan Sutina dari pekerjaannya. Dia juga berkata, pekerjaan itu nggak bisa dilakukan sendirian, apalagi dalam organisasi besar yang terdiri dari berbagai suku. Daripada membuat satu orang bekerja, lebih baik jika setiap orang dapat melakukan pekerjaannya. Dengan begitu, maka akan ada banyak hal yang dapat terselesaikan. Pulau-pulau yang terbentang di Laut Largo hampir belum pernah dijelajahi. Di sana terdapat berbagai fauna jenis satwa baru, hingga tambang berharga dan sumber daya lainnya. Karena makanan dan persediaan di istana sudah habis, Leo ditugaskan pergi ke Laut Largo untuk mengawasi Lily dan menyelesaikan urusan logistik. Namun ternyata keadaan di tempat itu lebih kacau dari yang mereka duga. Semua orang jadi kesusahan karena Lily hanya main-main dan mengabaikan pekerjaan yang menjadi amanatnya. Padahal di pulau itu telah terpasang portal dan fasilitas untuk menyimpan persediaan. Selama bisa memanfaatkan tenaga kerja yang ada, tugas itu dapat terselesaikan dengan cepat nih guys. Leo tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka hanya menuruti Lily sebagai pemimpin mereka. Kalau begini terus, persediaan akan habis duluan atau ras naga akan memutuskan hubungan mereka karena sudah ada banyak orang yang merasa dirugikan.
Walau sifatnya masih kekanak-kanakan, bagaimanapun juga Lily termasuk sebagai empat Raja Langit. Dia sudah dipercaya oleh Echidna serta pasukan iblis lainnya. Menurut Leo, anak itu sangat sulit untuk diatasi. Dia tidak bisa membicarakan masalah yang serius seperti ketika Leo bersama Sutina. Walau begitu, Lily memiliki semangat yang cukup tinggi. Andai saja dia memakai semangat itu dalam bekerja, maka akan sangat menguntungkan bagi mereka. Oleh karena itu, Leo merencanakan sesuatu supaya pemikirannya bisa sedikit lebih dewasa. Dia berpura-pura terkena gigitan ular supaya Lily berusaha keras untuk menyembuhkannya. Leo menciptakan situasi di mana Lily tidak bisa melakukannya sendirian. Dia sudah menyiapkan berbagai rintangan supaya Lily menyerah dan mau bekerja sama dengan yang lain. Namun rintangan itu tidak terlalu mempengaruhinya. Dalam wujud binatangnya, dia bisa melewati berbagai rintangan tanpa memerlukan pertolongan dari orang lain. Namun walau begitu, target Leo untuk membuatnya mengerti pentingnya kerjasama sudah tercapai. Keesokan harinya, Lily bisa bekerja lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jauh di masa lalu, Leo pernah menyelamatkan suatu kota dari serangan iblis, sedangkan orang-orang yang Leo selamatkan sama sekali tidak mendukungnya. Mereka hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh rasa takut. Setelah berhasil menyelesaikan urusan logistik, Echidna memerintahkan Onyx untuk melapor sekarang juga. Karena terjadi secara tiba-tiba, Leo pun panik dan beranggapan kalau identitasnya akan terbongkar. Untungnya, Echidna sangat menyambutnya dan tidak sedikit pun mencurigai Leo yang menyamar sebagai Onyx. Terlebih lagi karena sudah dipengaruhi minuman keras, Echidna tidak mengenalinya meskipun sihir penyamaran Leo belum sempurna. Walau begitu, Leo harus segera pergi meninggalkannya. Dengan sengaja, Leo berkali-kali menuangkan minuman di gelasnya ketika minumannya itu sudah habis. Leo sengaja menuangkan banyak minuman supaya Echidna segera mabuk lalu mengakhiri pertemuan itu. Dalam pertemuan itu, Echidna mengucapkan terima kasih kepada Leo yang menyamar sebagai Onyx. Walaupun Onyx baru bergabung, tapi dia telah banyak membantu dan meringankan pekerjaan mereka. Makanya Echidna membuat acara minum itu untuk berterima kasih kepada Onyx. Selama orang itu berbakat, Echidna bilang akan selalu menerimanya dengan tangan terbuka. Kemudian ketika Onyx membicarakan pahlawan Leo, Echidna terlihat sangat marah dan bilang tidak akan pernah menerima pahlawan Leo untuk bergabung bersamanya. Echidna beranggapan jika Leo dibiarkan bergabung, maka yang ada hanya akan menghancurkan dari dalam. Selain itu, kalau bukan karena Leo, dia sudah mewujudkan tujuannya. Secara tidak sadar, Echidna mengatakan hal buruk tentang Leo tepat di hadapan orangnya. Sedangkan Leo sendiri hanya bisa terdiam dan tidak bisa membantah perkataan fakta itu. Walau begitu, Leo mendapatkan kesempatan untuk mengetahui tujuan Echidna yang sebenarnya nih guys. Alasan kenapa Echidna mendatangi dunia manusia adalah untuk mendapatkan harta kuno. Dia akan menggunakan alat itu untuk menyelamatkan dunia iblis dari peperangan. Hal ini membuat Leo berpikir kalau Echidna itu adalah sosok pemimpin yang baik. Walaupun dia menjadi penjajah, tapi semua itu dilakukan demi rakyatnya sendiri. Hal ini membuat Leo ingin membantunya dan mengungkapkan identitas aslinya. Namun sebelum ia mengatakan, tiba-tiba saja Sutina dan Lily datang memotong pembicaraan mereka. Sutina mendatangi Echidna karena bawahannya yang bernama Melnes dan Edward mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas. Oleh karena itu, Leo dan Echidna segera berpencar untuk menyelesaikan masalah itu. Lalu ketika Leo bertemu dengan Melnes, Melnes sedang tidak percaya diri dengan tugas yang diberikan. Melnes memiliki masalah dalam misi perekrutan. Dia ragu-ragu untuk melakukannya karena memiliki sifat pendiam dan tidak pandai berbicara. Leo pun memutuskan untuk mengajari Melnes supaya pandai berbicara. Leo bilang teknik komunikasi itu tidaklah sulit. Hanya dengan jam terbang dan pengalaman yang cukup, maka kemampuan komunikasinya pasti akan meningkat. Kantin istana adalah tempat yang paling cocok untuk melakukannya, sehingga mereka memulainya dengan menjadi pelayan di kantin istana. Namun mengajarkan mantan pembunuh untuk akrab dengan orang lain itu tidaklah berguna. Oleh karenanya, Leo pun mengajarkannya dengan cara yang lain. Daripada pintar berbicara, lebih baik dia belajar mendengarkan orang lain. Kemudian Melnes mendapatkan beberapa masalah ketika mencobanya. Karena lawan bicaranya itu tidak sabaran, maka dia harus menggunakan sedikit kekerasan untuk mengatasinya.
Walau begitu, Melnes sudah mengalami kemajuan sehingga mereka dapat melanjutkan latihannya sampai Melnes benar-benar siap dalam menjalankan tugas perekrutan. Ketika Melnes mempraktekkan pembelajarannya, Melnes menanyakan sesuatu yang gak terduga nih guys. Dia menyadari kalau tujuannya untuk memusnahkan manusia itu hanyalah kebohongan. Tanpa bergabung dengan pasukan iblis, Leo pun dapat melakukannya sendiri. Dalam kesempatan itu, Melnes juga menceritakan sedikit tentang masa lalunya dulu. Sebagai keturunan iblis dan manusia, sejak masih kecil dia dibuang dan tidak diterima oleh semua orang. Entah kebetulan atau tidak, dia berhasil bertahan hidup sebagai seorang pembunuh. Maka dari itu, Melnes sangat menyambut kedatangan pasukan iblis. Diam-diam dia mendatangi Echidna untuk bergabung bersama mereka. Namun yang terjadi malah tidak sesuai dengan harapannya. Berbeda dengan Raja Iblis sebelumnya, Echidna malah berbaur dengan manusia dan bahkan membantu mereka. Hingga pada akhirnya Melnes dipilih menjadi bagian dari 4 Raja Langit. Dengan ini, maka dia dapat dengan mudah menguasai dunia manusia. Akan tetapi, muncul seseorang yang menghalangi semuanya. Dia adalah Leo yang saat ini masih berstatus sebagai pahlawan manusia. Setelah berbagai hal yang terjadi, Leo malah dikhianati oleh semua orang. Makanya Melnes bertanya kepada Leo, kenapa Leo tidak serius untuk balas dendam. Kemudian Leo pun menceritakan awal mula perjalanan hidupnya. Jauh di masa lalu, peradaban manusia sangatlah maju. Mereka memiliki teknologi canggih dan dapat hidup dengan damai. Kemudian muncul sebuah portal yang terhubung dengan dunia iblis. Seketika terjadi kekacauan di mana-mana karena manusia biasa tidak dapat melawannya. Para ilmuwan dikumpulkan untuk menciptakan senjata khusus. Leo merupakan salah satu dari 12 seri Diamond Heart. Dia adalah orang paling kuat karena abadi dan dapat berkembang tanpa batas nih guys. Hal ini menjadikan Leo sebagai manusia terkuat yang tidak bisa mati. Dia melewati berbagai generasi hanya untuk melindungi manusia dan menyelamatkan dunia ini. Makanya dia tidak bisa melepaskan diri dari tugasnya melindungi dunia. Bahkan ketika semua orang mengkhianatinya seperti sekarang. Setelah berhasil mengatasi masalah Melnes, kini Leo harus mengatasi sebuah masalah yang dialami oleh Edward. Menurut keterangan anaknya, Edward menyalahkan diri sendiri karena telah lalai membuat bawahannya menjadi lemah. Padahal bawahannya itu adalah prajurit yang baru saja bergabung nih guys. Makanya wajar saja jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan monster yang kuat. Karena sejak awal tubuhnya Edward itu sudah kuat, jadi dia itu nggak memahami bagaimana cara proses itu bekerja ya guys. Sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan jabatannya dan menyerahkan semuanya kepada orang lain. Untuk mengatasi permasalahan itu, Leo menggunakan peninggalan kuno yang disebut golem mesin. Benda itu bukanlah suatu benda yang dapat mereka hadapi. Terlebih lagi karena sistem keamanannya sudah rusak, maka serangannya jadi jauh lebih kuat. Oleh sebabnya Edward tidak bisa mengalahkannya sendirian. Dia masih membutuhkan bantuan orang lain untuk mengalahkan golem mesin itu. Mengalahkan satu golem aja udah membuat mereka kewalahan, tapi mesin itu malah memanggil bala bantuan yang masih tergubur di dalam pertambangan. Leo pun terpaksa harus ikut turun tangan menanganinya. Untungnya Echidna dan yang lainnya sudah memprediksi hal itu, sehingga Leo bisa melanjutkan rencananya untuk membuat Edward tersadar. Karena tidak bisa mengalahkan golem sendirian, Leo mengatakan bahwa Edward adalah seorang jenderal naga yang tidak berguna. Leo juga memarahinya agar Edward merasakan sendiri apa yang telah dirasakan oleh bawahannya. Dengan demikian, maka Edward bisa menyadari semua kesalahannya. Dia sudah mengerti kalau semua orang tidak punya pengalaman seperti dirinya. Oleh karena itu, Edward segera meminta maaf pada bawahannya dan memutuskan untuk tetap menjalankan tugas menjadi pemimpin mereka. Beberapa hari setelahnya, Echidna mengadakan perjamuan untuk memperingati diangkatnya Onyx sebagai kader. Sebelum mereka bertemu, Leo kembali membaca buku yang disukainya. Hal ini membuatnya teringat pengalaman bertempur ketika di awal peperangan dulu. Dalam ingatannya itu, Leo bertemu dengan iblis lemah yang tidak menyerang manusia. Menurut pengakuannya, iblis itu mendatangi dunia manusia karena sudah muak dengan dunia iblis yang selalu terjadi peperangan.
Setelah mendengar bahwa dunia manusia lebih nyaman, dia penasaran untuk mencoba masuk ke dalam portal. Iblis itu juga memberikan banyak informasi serta alasan kenapa Raja Iblis membuka portal. Awalnya mereka tidak berniat untuk menjajah, tapi karena ulah iblis yang tidak punya akal, semuanya berubah menjadi peperangan. Dengan membicarakan banyak hal, ternyata membuat Leo bisa percaya kepadanya. Walaupun ekspresinya dingin dan menakutkan, tapi Leo dapat tersenyum ketika iblis itu menanyakan namanya. Walau begitu, terkadang perkataannya nggak dimengerti oleh Leo. Iblis itu merasa kasihan karena tidak ada hal lain yang dapat dilakukan oleh Leo. Terutama ketika peperangan sudah berakhir, Leo akan ditinggalkan dan tidak lagi dibutuhkan. Dia akan diperlakukan dengan buruk padahal telah mempertaruhkan hidup untuk menyelamatkan dunia. Iblis itu juga mengatakan apabila seseorang sudah kehilangan tujuan hidupnya itu akan menderita. Apalagi untuk manusia yang hidup lama atau tidak bisa mati seperti Leo ini. Makanya dia harus mengambil keputusan untuk melupakan semua tugasnya dan mencari tujuan baru untuk menjalani hidup dengan bebas. Ketika itu mungkin Leo nggak ngerti semua perkataan iblis tua itu, tapi dia masih bisa mengingatnya sampai saat ini nih guys. Sesaat sebelum perjamuan dimulai, portal yang terhubung dengan istana iblis sudah menunjukkan tanda-tanda akan tertutup. Jika sudah tertutup, maka membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk membukanya lagi. Dalam keadaan itu, mereka hanya punya dua pilihan nih guys, yaitu membubarkan semua pasukan atau melakukan penyerangan untuk mewujudkan tujuan mereka. Menurut Echidna, pilihan kedua tidak dapat dilakukan. Selain karena pasukannya tidak cukup kuat, dia juga masih beranggapan bahwa Leo adalah ancaman yang sangat berbahaya. Makanya dia memilih untuk menyerah dan kembali ke dunia iblis aja. Di saat itulah Leo menunjukkan identitasnya. Leo mengatakan, harta kuno itu jumlahnya ada dua. Echidna cukup membawanya satu dan membiarkan yang satunya lagi untuk manusia. Kemudian ketika Echidna melihat ke arahnya, dia sangat kebingungan kenapa bisa pahlawan Leo ada di hadapannya. Tanpa pikir panjang, Echidna pun langsung menyerang Leo dengan kekuatan sihir apinya. Echidna terlihat sangat marah karena selama ini ternyata Leo sudah membohonginya. Karena sudah banyak berkontribusi, mau nggak mau Echidna harus menerima Leo. Semua bawahannya juga merasa terbantu dengan kehadiran Leo. Dikarenakan waktunya nggak banyak lagi, Leo pun memutuskan mengantar mereka pergi ke lokasi Sexton berada. Di dalam perjalanan, Leo dan Echidna membicarakan berbagai hal. Leo bilang Sexton itu bukanlah alat ajaib yang bisa mewujudkan semua keinginannya. Setelah berhasil mendapatkannya, lebih baik berdamai dengan manusia lalu mencari buku panduannya. Karena tanpa adanya buku panduan, Sexton itu tidak akan berguna. Kemudian Echidna bertanya kenapa bisa Leo mengetahui banyak hal tentang saman mesin. Padahal saman itu adalah saman pertama di mana Raja Iblis menyerang manusia. Leo pun dengan santai menjawabnya hanya kebetulan saja lahir di saman itu. Sebagai salah satu dari seri Diamond Heart, dia telah hidup selama ribuan tahun untuk melindungi dunia. Namun karena Leo udah nggak dibutuhkan lagi, mungkin saja Leo akan membuat kekacauan supaya orang-orang membutuhkannya lagi. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka tidak menemukan apa-apa. Leo bilang sebenarnya Sexton itu ada di tangannya. Jika ingin mendapatkannya, maka mereka harus membunuh Leo dan mengambil jantungnya. Nah, sebagai seorang pahlawan yang pernah mengalahkan Echidna dan bawahannya, dia mengatakan serius akan memusnahkan semua orang. Oleh karenanya, mulai sekarang Leo akan menyerang pasukan iblis. Echidna dan pasukannya nggak punya pilihan lain. Jika mereka menolaknya, Leo mengancamnya akan segera membasmi semua orang dan menghancurkan semua informasi tentang Sexton yang tersebar di seluruh dunia ini. Leo terlahir dan bisa hidup karena mengemban tugas untuk menyelamatkan dunia. Jika tidak bisa melindungi dunia, maka sama saja dia tidak memiliki tujuan hidup. Setelah mengatakan itu, Leo langsung menyerang Echidna dan bawahannya. Sambil melakukan serangan yang sangat kuat, dia bilang sudah tidak tahan dengan hidupnya yang hanya bisa melindungi manusia. Walaupun belum menunjukkan kekuatan aslinya, Echidna dan yang lainnya belum bisa menghentikan Leo. Setiap serangan yang diterima oleh Leo juga bukannya membuat dia terluka, tapi malah meningkatkan pertahanannya.
Jika seperti ini terus, mereka tak akan bisa bertahan. Satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Echidna adalah dengan menggunakan teknik rahasia yang diwariskan secara turun-temurun. Karena Raja Iblis selalu dikalahkan oleh pahlawan, mereka menciptakan sebuah sihir khusus untuk melawannya. Akan tetapi sampai saat ini belum ada yang pernah mencobanya. Alasannya karena perlu menghabiskan tenaga besar dan penerapan hasilnya sangatlah rendah. Walau begitu, Echidna akan tetap mencobanya. Ketika Echidna mempersiapkan sihir pamungkasnya, Sutina berusaha untuk bertahan melawan Leo dalam pertempuran. Walaupun sudah hampir dikalahkan, tapi usahanya itu sudah cukup untuk mengulur waktu. Kemudian ketika Echidna selesai merapal, dia langsung menyerangnya menggunakan sihir pamungkas. Sihir rahasia yang digunakan oleh Echidna ternyata dapat mengunci seluruh kemampuan Leo. Dengan kemampuannya itu, sebenarnya Leo bisa menghindari serangannya, tapi dia malah berdiam diri seakan sengaja supaya terkena serangan itu. Lalu di saat itu, Leo kembali mengenang masa lalunya. Sejak dilahirkan, dia mendapatkan amanat untuk melindungi manusia dari orang jahat. Awalnya semua berjalan lancar, dia berhasil menyelamatkan dunia dan membuat semua orang menjadi bahagia nih guys. Namun yang menanti setelahnya adalah kedamaian yang sangat panjang dan hari-hari di mana pahlawan itu nggak dibutuhkan lagi. Sedih kan ya? Dia hanya bisa menghentikan pertengkaran biasa seperti peperangan antar negara. Hingga suatu ketika, datanglah serangan dari dunia iblis. Ketika nyawa orang-orang terancam, Leo malah merasa senang karena bisa bertempur lagi. Nah, tanpa sadar, tahun-tahun pun berlalu dan secara alami, gak ada siapapun yang bisa menandingi Leo. Setelah menjalani hidup selama ribuan tahun, Leo berencana untuk mewariskan kekuatan serta kewajibannya kepada orang lain. Ketika Echidna menginvasi dunia manusia, Leo melihat Echidna melarang pasukannya sendiri untuk merusak atau membunuh orang yang tidak bersalah. Leo tidak mengira akan ada Raja Iblis seperti itu, sehingga Leo pun mencari tahu tujuan sebenarnya Echidna datang ke dunia manusia. Menurut keterangan para iblis, Echidna itu berbeda dengan yang lainnya. Dia terpaksa menyerang dunia manusia untuk menyelamatkan dunia iblis dari peperangan. Terlebih lagi, Echidna selalu bersikap baik kepada bawahannya. Karena alasan itulah, Leo memutuskan untuk menjadikan Echidna sebagai lawan terakhirnya. Walaupun dikalahkan, Leo percaya mereka dapat menggantikannya dan menjadi jembatan antara manusia dan iblis. Kemudian ketika serangan terkuat Echidna berhasil mengenainya, keempat Raja Iblis mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Leo. Dengan ini bisa dipastikan Leo mengalami kekalahan dan luka yang sangat parah. Walaupun Leo sudah dikalahkan, tapi nggak lama lagi dia akan pulih seperti semula. Nah, satu-satunya cara untuk membunuh Leo adalah dengan mengambil sexton yang tertanam pada tubuhnya. Makanya Leo segera menghentikan tenaga dari batu itu. Ketika Miles akan mengambil batu itu, Lily segera menghentikannya. Dia juga memohon kepada yang lainnya untuk tidak membunuh Leo. Lah, kok bisa ya kan? Echidna pun menanyakan pesan terakhirnya. Awalnya Leo nggak memiliki pesan terakhir yang ingin disampaikan nih guys. Lalu beberapa saat setelahnya dia meminta maaf kepada semuanya karena selama ini telah merepotkan mereka. Setelah mendengar perkataannya itu, Echidna malah menamparnya dengan pelan. Dia juga menolak menerima sexton yang ada pada tubuhnya Leo. Echidna memilih menerima Leo secara resmi bergabung dengan pasukannya. Walaupun sedikit sulit untuk dibujuk, namun pada akhirnya dia mau menuruti semua saran dari Echidna dan yang lainnya. Pada akhirnya Leo sudah kehilangan kesempatan untuk mengakhiri hidupnya. Meskipun begitu, dia sudah terbebas dari perintah untuk melindungi manusia. Dan pada akhirnya, dia mengerti perkataan iblis yang dia temui di zaman kuno dulu. Sekarang Leo sudah terbebas dan bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Karena sudah tidak dibutuhkan lagi oleh semua orang, Leo mendapatkan kesempatan untuk bekerja sebagai bawahannya Echidna dan mencari tahu arti hidup selain menjadi seorang pahlawan. Beberapa saat setelahnya, mereka menjalani hari-hari yang cukup damai. Leo tidak memiliki penyesalan dengan pilihan hidupnya selama ini. Lagi pula Leo ingin membantu Echidna untuk mewujudkan harapannya, agar Echidna tidak menjadi penjajah yang jahat dan dapat terus menjadi raja yang baik. Leo berjanji akan selalu membantunya dengan sekuat tenaga.
Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Semoga video yang kami sajikan itu berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, cepetan buruan subscribe ya. Oke, terima kasih.